Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita boleh terus bertumbuh di dalam firman-Nya dan kita izinkan hidup kita ini dipimpin oleh firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 14 April. Dan sebelumnya, undang kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Biarlah pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami boleh diberkati pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Mendengar lebih baik dari korban sembelihan. Saya bacakan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Allah, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita ini, kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Kita selalu diperhadapkan kepada pilihan, apakah kita taat kepada firman Tuhan ataukah kita mengambil keuntungan, walaupun itu sebetulnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Dan kita melihat Raja Saul juga diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Firman Tuhan berkata kepada Saul, yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ketika Tuhan berfirman kepada Saul menumpas orang Amalek, Tuhan berfirman apa? Tumpaslah semuanya, jangan ada belas kasihan. Tapi kita melihat Saul bersama dengan rakyat yang bersama dengan dia, mereka menumpas hanya barang-barang yang buruk saja. Tetapi barang-barang yang berharga, barang-barang yang bernilai, Saul mengambilnya. Saul mengkorupsinya. Sehingga inilah saudaraku, Allah memandang bahwa Saul ini gagal sebagai pemimpin, gagal menjalankan fungsinya sebagai raja, yang seharusnya Saul ini harus memimpin bangsa itu untuk taat akan firman Tuhan. Tetapi Saul lebih mendengar dari suara rakyat yang mengatakan, mari kita ambil yang terbaik ini, jangan kita musnahkan. Mereka merasa sayang. Bahkan Saul berdalih, ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk korban sembelihan. Kelihatannya memang rohani, saudara. Alasan Saul itu sangat masuk akal. Tetapi tidak demikian dalam pemandangan Tuhan. Harus dimusnahkan. Dan Tuhan mengatakan, mendengar firman Tuhan mengatakan bagi kita hari ini, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan.
Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Saul tidak mendengarkan. Karena apa? Saul melupakan anugerah Tuhan. Saul melupakan anugerah Tuhan. Maka Samuel mengingatkan Saul bahwa kedudukannya sebagai raja hanya sebagai anugerah. Hanya sebagai anugerah yang harus dibarengi dengan tanggung jawab. Seringkali, saudara, ketika kita sudah melewati masa-masa sulit itu, kita lupa pertolongan Tuhan. Kita lupa karena kita ini pun hanya orang-orang yang mendapatkan anugerah. Saul melupakan anugerah itu. Sebelum Samuel mengurapi Saul sebagai raja, Saul berkata bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya orang kecil. Bahkan kaumku saja pun hanya kaum yang paling kecil di antara suku-suku Israel. Kenapa saya harus menjadi raja? Saya tidak pantas untuk itu. Tetapi saudara, Samuel mengurapi Saul menjadi raja karena Tuhan tidak memandang kita sebagai orang yang lemah, tetapi karena anugerah Tuhan, maka Saul bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi saudaraku, Saul melupakan anugerah Tuhan itu. Itu adalah gambaran bagi kita yang suka melupakan anugerah Tuhan. Sesungguhnya apapun yang kita boleh miliki, apapun yang boleh kita nikmati di dalam hidup kita ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Maka itu, saudara, mari kita terus dengar-dengaran akan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, sikap rohani bukan hanya patuh pada kegiatan ritual, melainkan ketaatan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan kita, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita sudah merasa cukup ketika kita sudah melakukan ritual agama. Setiap hari Minggu kita pergi ke gereja, kita melakukan tugas-tugas kita di gereja. Tapi kita juga harus taat. Setiap tindakan kita harus berkenan kepada Tuhan. Setiap langkah kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Supaya hidup kita ini berkenan. Walaupun, saudaraku, alasannya Raja Saul itu dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu dia menyelamatkan domba-domba yang terbaik itu, dia tidak ikut memusnahkan. Tetapi, saudaraku, bukan hanya itu, bukan hanya kita patuh kepada kegiatan ritual itu yang Tuhan mau, tetapi kita harus belajar taat. Hati kita ini harus menjadi hati yang tunduk kepada firman Tuhan, harus menjadi hati yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan renungan kita pagi hari ini, Tuhan menolak bohong putih. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak mengenal bohong putih. Saul korupsi dengan jarahan itu. Dia mempersembahkan sebagian dari jarahannya itu untuk korban bakaran. Saudaraku, seringkali, saudaraku, orang yang korupsi, dia sangat loyal. Dia mungkin membangun ibadah, tempat ibadah, dan orang-orang tidak ada yang tahu, dan dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Tetapi sesungguhnya yang diberikan itu adalah dari hasil korupsi, dan di mata Tuhan itu tidak berkenan. Amin. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan yang demikian. Bahkan itu penistaan bagi Tuhan. Tuhan menolak itu. Tuhan menolak bohong putih. Tapi Tuhan berkenan kepada persembahan dari hasil yang benar. Amin. Walaupun itu hanya 2 peser, saudara, tetapi ketika itu kita persembahkan dari hati yang tulus di hadapan Tuhan, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Dan itu bahkan yang Tuhan inginkan. Mari kita dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Urapilah firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang mengajar kami lebih jauh tentang firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.